Level tertinggi dari berdamai dengan diri sendiri adalah ketika orang lain salah paham dan berspekulasi buruk tentangmu, namun kamu nggak lagi mencari kebenarannya dan nggak mempermasalahkannya. Karena semakin dewasa makin sadar, kalau hidup nggak butuh pembelaan untuk disukai lingkungan, justru berdamai sama diri sendiri jauh lebih tenang. Level tertinggi dari berdamai dengan diri sendiri adalah ketika orang lain salah paham dan berspekulasi buruk tentangmu, namun kamu gak lagi mencari pembenarannya dan gak mempermasalahkannya. Karena semakin dewasa makin sadar kalau hidup gak butuh pembelaan untuk disukai lingkungan. Justru berdamai sama diri sendiri jauh lebih tenang. Belajar berdamai dengan masa lalu. Mungkin belum bisa lupa, tapi setidaknya kita bisa menemukan hikmah di balik semua masalah yang pernah kita hadapi. Maka mohon maaf ya, jangan pernah memaksa seseorang untuk pergi dari masa lalunya, sulit. Nasihat agar bisa berdamai dengan masa lalu. Pertama, terima saja apa yang sudah terjadi dalam hidupmu dan jangan sibuk mencari kesalahan atau menyesali secara berlebihan apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, karena segala sesuatu yang sudah berlalu dari dirimu tidak akan bisa kembali pada dirimu, dan kamu tidak akan bisa kembali ke waktu itu. Belajarlah untuk menerima keadaan, dan jangan pernah menghina keadaanmu, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya untuk menjadi gelap, karena daun pun tidak pernah menyalahkan angin yang membuat dirinya terjatuh dari pohon. Tapi belajarlah untuk menerima, karena akan ada kebaikan untukmu dari kejadian di masa lalu jika engkau menerimanya. Memahami takdir itu adalah cara kita berdamai dengan masa lalu. Kalau kita bisa memahami hakikat takdir, maka kita akan lebih bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Salah satunya apa? Masa lalu itu tidak bisa dirubah. Nggak ada satupun dari kita yang bisa merubah masa lalu. Maka jangan larut dalam berandai-andai, kata Nabi. Jangan katakan lau anni fa'altu kaza wa kaza. Jangan katakan coba kalau. Kenapa? Lau membuka pintu-pintu waswasah syaitan. Semakin susah untuk berdamai dengan masa lalu. Sehingga Nabi mengajarkan kita tentang omongan takdir. Katakan saja qadarullah, itu takdir Allah. Jangan simpan sakit hati. Jangan luka itu dipelihara. Damai sama masa lalu. Seharusnya kalau kita lagi kecewa dengan seorang, terluka dengan seseorang, waktu kecewa itu datang, kalau ingat-ingat biasanya jengkel kan gitu. Nah di saat itulah kita harus bilang, Tuhan saya melepaskan pengampunan. Itu namanya pemberesan. Berdamai dengan masa lalu. Selesai? Belum, bulan depan masih ingat. Jengkel lagi. Waktu jengkel, bilang sama Tuhan, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Sampai satu hari, tiba-tiba saudara papasan sama orang itu. Saudara biasa aja, udah gak jengkel lagi. Itu namanya kemenangan dan pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalimat paling sederhana untuk menasihatkan kedamaian adalah, kalau Anda ingin hidup lebih damai, belajarlah untuk tidak peduli. Tidak semua hal yang terjadi di dunia ini harus Anda urus, harus Anda pedulikan, dan harus Anda sediakan ruang di hati Anda. Sebagian besar dari yang terjadi di luar itu akan sangat menguntungkan Anda kalau Anda abaikan. Anda fokus pada yang menggelisahkan di dalam, yaitu kekhawatiran tentang apakah kita mampu untuk membiayai kehidupan yang baik, bagaimana dengan kesehatan kita di masa depan, bagaimana dengan pendidikan dan kehidupan anak-anak, atau bagaimana dengan kebahagiaan istri yang menanti kita sejahterakan itu. Jadi, cara sederhana untuk berdamai dengan diri sendiri adalah belajar mengabaikan yang tidak perlu. Skill untuk nggak peduli dengan ucapan orang lain yang mengganggu perasaan kita, yang memfitnah kita, yang menjelek-jelekan kita nggak peduli dengan mereka, itu penting ternyata. Jadi nggak semua abai itu buruk, sebagaimana nggak semua peduli itu baik. Jangan khawatir dengan penilaian manusia. Kita itu tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Kita hanya dituntut untuk lebih baik dari kita yang sebelumnya. Udah.
Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Betul? Udah berbuat baik aja masih ada yang nggak suka sama kita. Terus gimana tuh Ustadz? Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Hari ini kita disukai, besok mungkin kita dibenci. Hari ini kita dipuji, besok mungkin kita dicaci. Hidup ini kan watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan hidup ini kan. Allah putar balikan setiap keadaan kan. Kemarin kita di atas, besok boleh jadi kita di atasnya lagi. Hari ini kita di bawah, besok boleh jadi kita di bawahnya lagi. Setelah di bawahnya lagi, besoknya kita di atas. Dengan izin dan taufik dari Allah. Nikmati setiap prosesnya, penuh baik sangka sama Allah Azza wa Jalla.